Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sumardi. Saya dari kelas TI 4E. Di sini saya akan menjelaskan kode program atau sistem yang telah saya buat mengenai prosedur, yaitu dengan tema melamar pekerjaan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kode program yang telah saya buat dan kita akan sama-sama melihat hasil dari kode program yang telah kita buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas yang akan kita gunakan untuk membuat sistem ini. Yang pertama adalah java.import java.io ButtFireRider. Kode program ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan kelas ButtFireRider dari paket java.io yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Berikutnya ada import java.io_exception, yaitu kode program yang berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan kelas io_exception dari paket java.io yang merupakan pengecualian yang mungkin terjadi saat bekerja dengan input atau output. Berikutnya ada kelas input stream rider, berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan kelas input stream rider dari paket java.io yang digunakan untuk membaca input dari sebuah input stream. Berikutnya selanjutnya ada import java.util.arraylist. Kode program ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan kelas ArrayList pada paket java.util yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen sebuah list dinamis. Dan yang terakhir ada import java.util_list. Fungsi kode program ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan kelas list dari paket java.util yang merupakan antarmuka untuk sebuah list terurut. Berikutnya kita akan membuat sebuah kelas yang di dalamnya berisi beberapa variabel-variabel yang statis, yaitu di dalamnya ada isRun yang berfungsi untuk mengontrol perulangan pada program. Setelah itu ada input stream rider, yaitu berfungsi untuk membaca input dari sebuah input stream. Setelah itu ButtFireRider yaitu berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Dan yang terakhir ada applicants yang digunakan untuk menyimpan daftar dari pelamar yang akan melamar di sini. Maksud dari kode program ini adalah jika menu yang dijalankan bernilai benar, maka program akan terus-menerus melakukan perulangan atau loop. Berikutnya kita akan membuat sebuah metode yang berfungsi untuk menampilkan menu kepada pengguna dan proses input pengguna untuk menambahkan pelamar baru, melihat daftar pelamar, dan keluar dari program. Jika pengguna mengetikkan angka 1, maka dia akan secara otomatis mengisikan beberapa inputan yang akan diminta oleh program.
yaitu nama dan keahlian. Jika dia mengetikkan atau menginput angka 2, maka dia akan menuju ke lihat daftar pelamar. Jika sudah ada daftar pelamar yang sudah melamar, maka program akan mengeluarkan beberapa pelamar yang sudah melakukan pelamaran. Jika pengguna mengetikkan angka 0, maka secara otomatis pengguna akan keluar dari program atau exit. Setelah itu kita akan membuat sebuah kondisi yang dimana maksud dari program ini adalah jika pengguna memilih 1, maka fungsi yang akan dipanggil adalah tambah pelamar. Dan break ini artinya hentikan program. Jika pengguna memilih angka 2, maka fungsi lihat daftar pelamar akan dijalankan atau akan dipanggil. Setelah itu break atau program akan berhenti. Dan jika pengguna memilih angka 0, maka pengguna akan secara otomatis keluar dari program atau exit, dan kemudian program akan berhenti. Dan jika tidak, atau pengguna tidak memilih salah satu dari poin di atas, maka program akan mengeluarkan output pilihan salah atau tidak ada di daftar list. Setelah itu kita akan membuat sebuah metode yang kita beri nama tambah pelamar, yang dimana pengguna akan menginput beberapa data yang diminta oleh program, yaitu nama dan keahlian, yang dimana data yang mereka input akan secara otomatis disimpan ke dalam applicants yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk menyimpan data yang di-output oleh pengguna atau pelamar yang akan menggunakan program ini. Maka setelah pengguna berhasil menginput data yang diminta oleh program, maka secara otomatis program akan mengeluarkan statement, yaitu pelamar berhasil ditambahkan. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat sebuah metode lagi yang digunakan untuk yang kita beri nama lihat daftar pelamar, yang dimana apabila sebelumnya sudah ada seseorang yang telah melakukan pelamaran, maka sistem akan menampilkan data yang sudah diinput oleh beberapa pengguna yang telah menginput data sebelumnya, yang sudah melakukan pelamaran sebelumnya. Maksud dari kode ini yaitu yang pertama, program akan mengeluarkan output yaitu daftar pelamar, yang dimana kita menggunakan kondisi atau percabangan if, yang dimana jika application atau data yang tersimpan di dalam applicants is empty atau sama dengan kosong, maka sistem akan mengeluarkan output belum ada pelamar yang ditambahkan. Artinya sebelumnya belum ada pelamar yang melakukan pelamaran. Sebelumnya sudah ada pelamar yang datanya sudah tersimpan di applicants, maka sistem akan mengeluarkan data yang sudah diinput melalui metode get, yaitu applicants get nama, yaitu nama pengguna yang sebelumnya sudah mendaftar, yaitu setelah itu keahlian yaitu menggunakan metode get juga, yang disimpan di dalam applicants,
yaitu keahlian sesuai dengan pelamar yang sebelumnya sudah melakukan pelamaran. Setelah kita menuliskan semua kode program yang di atas, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas applicants atau pelamar yang memiliki dua atribut, yaitu atribut nama dan keahlian, yang dimana kedua atribut ini bertipe data integer, bertipe data string. Kita akan membuat sebuah konstruktor atau turunan yang akan memberikan nilai awal pada atribut nama dan keahlian dengan menggunakan metode get dan dengan menggunakan metode get, yaitu get nama, setelah itu return atau pengembalian nilai sama dengan nama. Begitu pula kita akan membuatnya di get keahlian. Setelah selesai kita membuat kode program ini, kita akan coba kita run atau jalankan, dan saya akan menjelaskan juga interface dari kode program yang baru saja kita buat. Di sini kita akan coba jalankan dan saya akan menjelaskan interface atau tampilan yang telah kita buat, yaitu dengan cara pergi ke run, setelah itu run file. Nah, di sini pengguna diminta memilih beberapa opsi. Yang pertama adalah jika pengguna mengetikkan 1, maka pengguna akan diminta untuk menginput beberapa data, yaitu nama dan keahlian. Jika pengguna memilih angka 2, maka pengguna akan secara otomatis diberikan beberapa list, yaitu berupa siapa saja yang sudah pernah melakukan pelamaran sebelumnya. Dan apabila pengguna mengetikkan angka 0 atau 0, maka secara otomatis pengguna akan keluar dari program. Saya akan contohkan di sini. Saya akan memilih angka 1, yang dimana program akan meminta data berupa nama. Saya masukkan nama saya saja, Laode Sumardi. Setelah itu program akan meminta berupa data keahlian yang dimiliki oleh pengguna atau pelamar. Sini contoh saja keahlian saya, web development, enter. Nah, maka secara otomatis program akan mengeluarkan statement pelamar berhasil ditambahkan. Artinya kita berhasil melakukan pelamaran. Setelah itu saya akan coba masukkan satu pelamar lagi dengan nama Rijal, keahlian sebagai contoh saja mobile development. Nah, di sini sudah ada 2 pengguna atau pelamar yang melakukan pelamaran. Untuk kita bisa melihat list pelamar yang sudah melakukan pelamaran sebelumnya, yaitu kita akan dengan cara menyuruh pengguna untuk mengetikkan angka 2. Coba kita mengetikkan angka 2. Nah, secara otomatis program akan menampilkan siapa saja yang sudah melakukan pelamaran. Di sini kan tadi saya sudah buat 2 pelamar dengan keahlian yang berbeda.
dan program juga sudah menampilkan. Di sini kita sudah selesai dalam menginput data dan menampilkan data. Selanjutnya kita akan mencoba opsi 0 atau exit, atau kita akan keluar dari program dengan cara kita mengetikkan angka 0. Di sini saya coba. Nah, sudah berhasil. Kita sudah keluar dari program, dan kita juga sudah berhasil membuat sistem pelamaran, dan saya juga akan memberikan sedikit penjelasan lagi tentang di bagian, nah ini, apabila pengguna tidak memilih salah satu dari opsi di atas, maka program akan mengeluarkan pilihan salah, yaitu coba kita run lagi dan coba kita pilih selain dari opsi yang di atas, yaitu coba pilih 4. Nah, maka program akan secara otomatis mengeluarkan pesan pilihan salah. Ya, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya terangkan atau jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.